Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya, jangan lupa like, share, dan subbreaker kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 641 sampai bab 650. Safia sudah merencanakan semuanya. Dia tahu bahwa saat Geralt mengetahui bahwa dia dalam bahaya, dia pasti akan berlari untuk menyelamatkannya. Safia tidak ragu tentang itu mengingat seberapa baik dia tahu kepribadiannya di masa lalu. Begitu dia tiba, dia akan mulai menangis dan mengamuk sebelum mengancam akan bunuh diri. Setelah melihat itu, dia pasti akan sedih dan mencoba menghiburnya. Setelah itu, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk bersama dengan Geralt lagi. Sementara Safia tampak seperti dia benar-benar membenci Geralt pada pandangan pertama. Tujuan utamanya dan satu-satunya adalah membuat Geralt menyesal meninggalkannya. Meskipun dia berhasil memojokkan Geralt di bar hari itu, dia tidak pernah berencana untuk memerintahkan bawahannya untuk memukulinya. Hal yang paling ingin dia lakukan saat itu adalah sedikit mengejeknya sebelum bertanya bagaimana rasanya jatuh ke tangannya. Dia ingin Geralt dipenuhi dengan kesedihan. Yang mengejutkannya, Geralt bahkan tidak repot-repot memeriksanya hari ini. Bahkan setelah mendengar tentang usaha bunuh dirinya. Aku sangat marah. Meskipun Longs sangat kuat, Safia tahu dalam hatinya bahwa Longs bukan tandingan Geralt. Kakak, aku mengatakan semua yang kamu suruh. Kete. Namun, sepertinya dia benar-benar bersiap untuk bertunangan, kata Natasha. Saya tidak membelinya. Seolah-olah dia akan bertunangan dengan Gia. Itu tidak masuk akal. Meskipun dia mengatakan itu, Safia juga cukup cemas. Sebenarnya, dia sudah gugup sejak dia mengetahui berita tadi malam. Lagi pula, berita itu secara khusus telah menyebar ke Quarringtons dan Longs. Karena keluarga Long mengetahuinya, tidak butuh waktu lama bagi informasi untuk mencapai Safia. Tanpa peringatan, Safia tiba-tiba mengambil sebuah vas sebelum menghancurkannya ke lantai. Dia kemudian duduk di sofa, terdiam dalam keputusasaannya. Saat ini terjadi, suara tawa terdengar di bandara Maybury. Wow, Maybury sangat cantik, jauh lebih indah dari Hong Kong. Memang, kami memilih untuk datang ke sini karena suatu alasan. Anda tahu. Omong-omong, Mila, Anda dan suami sebaiknya mengajak kami berkeliling untuk memaksimalkan kesenangan kami di sini. Ingat, kami hanya berhasil mendapatkan beberapa hari libur. Namun, kami benar-benar ingin pergi ke Maybury bersamamu untuk melihat-lihat. Kami bahkan belum kembali ke rumah. Jadi sebaiknya Anda tidak mengecewakan kami. Percakapan itu datang dari beberapa gadis yang saat ini sedang menyeret tas koper mereka keluar dari bandara sambil terus mengobrol dengan penuh semangat di antara mereka sendiri. Omong-omong, Mila, kamu sudah memberi tahu kami sebelumnya bahwa pacarmu adalah orang yang agak luar biasa. Kenapa kamu tidak menyuruhnya untuk menjemput kita? Orang yang bertanya adalah seorang gadis manis yang tampak berbicara dengan penuh semangat terlepas dari situasinya. Dia memiliki potongan mangkuk dan wajahnya sedikit gemuk. Dengan mudah membuatnya menjadi yang paling lucu di antara 6 gadis dalam grup. Dari nada suaranya, dia juga terdengar agak naif. Apakah kamu tidak ingat apa yang dikatakan Mila sebelumnya? Pacarnya tidak benar-benar mendapatkan wanita jadi dia agak tidak peka. Dia sangat lugas sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana mengejutkannya secara romantis. Yah, bukan dosa menjadi pria yang tidak peka. Tetapi setidaknya salah satu pasangan dalam suatu hubungan harus tahu bagaimana memberikan kejutan yang menyenangkan dan romantis kepada yang lain. Jika kedua pasangan tidak tahu bagaimana melakukan itu, bagaimana hubungan itu akan dipertahankan? Itu sebabnya kami memiliki Mila kami di sini untuk fokus memberinya kejutan Geralt. Kata gadis lain yang rambutnya tergantung di pinggangnya. Dia tersenyum sepanjang waktu dia mengatakan itu. Oh. Aku mengerti sekarang. Ini seperti apa yang terjadi beberapa hari yang lalu kan? Kapan Mila memberi Geralt panggilan khusus di hari ulang tahunnya? Dia telah mengatakan kepadanya bahwa dia akan memiliki liburan singkat dalam beberapa hari.
Tetapi Geralt hanya mengatakan bahwa dia akan bertemu Mila setelah itu. Saya merasa ingin memukul dahi saya setelah mendengar itu. Dia bahkan tidak mengambil inisiatif untuk mengajukan permintaan apapun meskipun Mila dengan sengaja menyebutkan liburan singkat itu. Kata gadis yang memotong mangkuk tadi sambil tertawa terbahak-bahak. Betul sekali. Pada saat itu, Mila tidak berhasil menahan diri sehingga dia akhirnya memberitahu Geralt tentang hal itu. Secara pribadi, saya pikir akan lebih baik jika Anda tidak memberitahu dia tentang liburan. Anda bisa saja memberinya kejutan dari perjalanan pulang Anda yang tiba-tiba. Mereka adalah yang terbaik. Kemudian lagi, sekarang saya memikirkannya. Akan lebih baik jika Anda lebih banyak membimbingnya karena dia sudah sangat tidak peka. Jika tidak, saya khawatir keterus-terangannya hanya akan menjadi lebih buruk. Menambahkan satu lagi dari 6 gadis itu. Mendengar apa yang dikatakan gadis-gadis lain, Mila merasa logika mereka masuk akal. Tetap saja, dia belum benar-benar memikirkannya saat itu. Ketika dia menelepon hari itu, dia hanya menyebutkan hari libur karena dia ingin melihat bagaimana reaksi Geralt setelah mendengarnya. Yah, tidak apa-apa, dia sama lugasnya seperti biasanya. Bagaimanapun, Mila memang ingin kembali cukup lama sekarang untuk memberi kejutan pada Geralt. Bagaimanapun, Geralt yang sekarang telah sedikit berubah dibandingkan dengan dirinya yang dulu. Mila sendiri ingin menjadi pacar yang lebih suportif. Jadi dia merasa harus berusaha lebih keras dengan harapan suaminya juga belajar melakukan hal yang sama. Setelah itu tercapai, mereka kemudian akan dapat mengelola hubungan mereka dengan lebih baik. Ya, menurut saya, Mila hanya membual. Dia mungkin mengklaim bahwa suaminya cukup kuat di Maybury. Tetapi saya tidak dapat menemukan informasi apapun tentang Geralt secara online sama sekali. Gadis lain dari kelompok itu mengatakan itu. Lengannya disilangkan. Keenamnya adalah teman serumah yang sama-sama belajar keterampilan baru dan magang di stasiun televisi Hong Kong. Namun, mereka sekarang sedang berlibur untuk menikmati diri mereka sendiri sebagai sebuah kelompok. Gadis yang mengklaim bahwa Mila hanya membual itu bernama Wanda Wapsor. Meskipun sosoknya mirip dengan Mila, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang penampilannya. Jika mereka perlu memilih keindahan stasiun di stasiun televisi Hong Kong, Mila tidak dapat disangkal akan dipilih karena dia adalah wanita paling cantik di sana. Wanda sendiri nyaris tidak bisa menempati posisi kedua di departemen kecantikan. Karena mereka semua adalah teman serumah. Mereka tidak hanya tinggal bersama, tetapi mereka juga harus belajar dan bekerja di ruang yang sama hampir sepanjang waktu. Singkatnya, mereka harus sering bertemu dan berbicara satu sama lain. Menjadi perempuan, cukup sulit bagi mereka untuk menghindari rasa cemburu di antara mereka sendiri. Namun, tidak masuk akal untuk mengatakan bahwa mereka saling membenci. Yang paling mereka lakukan adalah saling mengejek dengan main-main. Meski begitu, mereka tetap bahagia bersama. Oh, Wan, jangan mengatakan hal-hal seperti itu. Mila tidak akan pernah membual. Kamu bisa tahu dari seberapa setia Mila terhadap Geralt. Betul sekali. Lihat saja stasiun televisi tempat kita bekerja. Begitu banyak orang telah mencoba untuk mendapatkan kasih sayang Mila. Tapi apa yang dia lakukan setiap saat? Dia menolak mereka semua. Dia hanya pernah memikirkan pria yang tidak peka itu. Ketika kamu melihatnya seperti itu, Mila adalah pacar yang baik. Tanggapan datang dari 2 gadis lain dari kelompok itu. Setelah mendengar itu, Wanda hanya menutup mulutnya. Sejujurnya ini adalah alasan lain mengapa Wanda cemburu. Untuk gadis-gadis yang tinggal di luar, itu cukup normal bagi mereka untuk memiliki setidaknya semacam hubungan ambigu dengan pria lain. Bahkan jika mereka sudah punya pacar. Wanda sendiri pernah menjalani hubungan jarak jauh dengan pacarnya sendiri. Namun, bahkan dia memiliki beberapa hubungan ambigu dengan beberapa pria. Dengan itu berarti dia tidak akan menolak atau menerima tindakan beberapa pengagumnya yang mencoba untuk mendapatkan bantuannya. Mila di sisi lain, berbeda. Terlepas dari seberapa tulus dan tulus pengagumnya, Mila selalu tegas dengan tanggapannya. Maaf, tapi aku sudah punya pacar. Di satu sisi, itu membuat Wanda merasa Mila terlalu sempurna. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin terus membicarakannya. Ngomong-ngomong, bagaimana pengaturan hidup kita? Tanya Wanda. Aku tidak punya banyak kamar tidur di rumahku. Sebenarnya,
Aku punya tempat lain dalam pikiranku. Ayo pergi ke rumah Geralt. Rumahnya cukup luas dan dia memiliki banyak kamar tidur juga, kata Mila. Gelak tawa pun terjadi. Mila, kami semua tahu kamu hanya ingin bertemu Geralt lebih cepat. Anda bahkan belum ingin kembali ke rumah. Tidak apa-apa. Karena itu pasti mengalahkan hanya tinggal di hotel tanpa melakukan apa-apa. Ayo temani Mila mengunjungi Geralt. Setelah itu, mereka memanggil taksi sebelum dengan bersemangat menuju ke Mountain Top Villa. Suci, maukah Anda melihat itu? Ini, bagaimana villa mewah seperti itu bisa dibangun di atas gunung? Hampir seperti puncaknya berada di tengah awan. Mila, apakah ini benar-benar rumah Geralt? Apakah kita akan tinggal di sini? Tanya gadis dengan wajah imut dari sebelumnya yang bernama Molly Sabel. Sebelumnya ketika mereka berada di taksi, sopir taksi telah menyebutkan bahwa Mountain Top Villa berharga sekitar 120 juta dolar. Mendengar itu, mereka sangat senang melihat villa itu sendiri. Sejujurnya mereka tidak menyangka akan lebih terkejut sekarang karena mereka berdiri di depan Real Deal. Wanda dipenuhi dengan kecemburuan. Jadi ternyata suami Mila benar-benar pewaris yang kuat dan kaya, seperti yang dia klaim. Kenapa dia begitu beruntung? Pikir Wanda dalam hati. Ayo, kita sudah masuk, kata Mila sambil memegang tangan sahabatnya sebelum berjalan menuju pintu villa bersama. Begitu mereka tiba di pintu, Mila pusing karena kegembiraan. Lagi pula, dia belum bertemu Geralt dalam 3 bulan sekarang. Bagaimana jika dia tidak ada di rumah? Meskipun Mila memiliki kunci sendiri, dia tetap memilih untuk membunyikan bel pintu terlebih dahulu. Ketika mereka mendengar langkah kaki dari dalam bergegas untuk membuka pintu, kegembiraan Mila tumbuh dengan setiap langkah yang lewat. Siapa ini? Tanya seorang pelayan saat dia membuka pintu. Ketika dia melihat Mila, dia tampak terkejut. Apa yang dilakukan gadis cantik di sini? Siapa yang kamu cari? Tanya pelayan itu. Apakah Geralt ada di rumah? Aku mencarinya, jawab Mila sambil tersenyum tipis. Siapa di sana? Harapan, kata suara yang terdengar tidak sabar dari dalam villa. Mereka di sini untuk mencari Geralt. Nona, jawab pelayan itu. Mendengar itu, Safia berjalan ke pintu. Ketika dia melihat Mila, dia terkejut sesaat. Tentu, hal yang sama bisa dikatakan untuk Mila ketika dia melihat Safia. Mila, Safia, keduanya meneriakkan nama satu sama lain secara bersamaan. Mila salah satunya. Pasti tahu siapa Safia. Bagaimanapun, Safia adalah mantan pacar Geralt. Mustahil bagi Safia untuk tidak mengetahui siapa Mila juga. Faktanya, dia mengetahui tentang Mila persis mengapa dia yakin bahwa Geralt menikahi Gia hanyalah rumor. Lagi pula, Geralt sudah memiliki Mila sebagai pacarnya. Sial. Semuanya. Terlebih lagi, Safia menyadari betapa Geralt sangat mencintai Mila. Setidaknya itulah yang dia anggap sebagai kasusnya sampai saat ini. Meskipun mengetahui tentang pertunangan awalnya mengejutkannya, jika Geralt benar-benar menjalaninya, itu hanya berarti dia pasti sudah putus dengan Mila. Lagi pula, dia tahu bahwa Geralt bukan tipe orang yang berselingkuh dengan gadis lain. Jauh dari itu, sebenarnya, Geralt sangat serius dalam berurusan dengan hubungannya. Kalau tidak, dia tidak akan pernah berpikir untuk bertunangan dengan Gia. Tapi karena dia putus dengan Mila, kenapa Mila datang untuk mencarinya? Mungkinkah tujuan akhir Mila sama dengan tujuan saya? Apakah dia ingin kembali bersama dengan Geralt juga? Bukankah itu berarti aku akan menghadapi musuh lain yang bahkan lebih kuat dari Gia? Lagi pula, Mila sangat cantik. Meskipun benar bahwa aku dapat menggunakan masa laluku dengan Geralt untuk kentunganku, taktik apa lagi yang aku miliki? Aku jelas bukan tandingan mereka berdua. Ini tidak akan berhasil. Aku harus membuatnya pergi segera. Safia kemudian mulai berkomplot melawan Mila saat itu juga. Mengapa kamu di sini? Tanya Mila. Cemberut di wajahnya. Kenapa aku tidak? Saya sudah kembali bersama dengan Geralt. Saya juga hamil. Jadi saya tinggal di sini sekarang untuk merawat saya dan bayi saya. Ejek Safia. Berhenti mengatakan omong kosong. Teriak Mila yang pucat karena ketakutan. Tapi sekali lagi, jika dia hanya mengatakan omong kosong, apa yang dia lakukan di rumah Geralt? Aku tidak peduli dengan apapun yang kamu katakan. Dan aku akan segera menikah dengannya.
Bagaimana dengan kamu? Mengapa Anda kembali untuk mencarinya? Apapun niat Anda sebaiknya menyerah. Jawab Safia sambil memutar matanya. Apa yang terjadi Mila? Siapa dia? Tanya Molly dengan marah. Dia mantan pacar Geralt. Ratap Mila sambil menangis. Dasar bajingan. Pada saat itu, yang lain sudah bisa menyatukan situasi. Ayo pergi. Mila, Anda seharusnya tidak menunjukkan air mata Anda di depan orang-orang seperti itu. Kata Molly sambil memelototi Safia. Jadi ternyata Geralt membohongimu selama ini. Untuk berpikir bahwa dia akan segera menikah dengan orang lain sementara dia masih terus-menerus menghubungimu. Memang benar tidak ada pria baik di dunia ini. Kata Molly. Mila hanya menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku akan menelepon Geralt sekarang. Saya ingin dia memberitahu saya secara langsung apa yang sebenarnya terjadi. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan kunci villa puncak gunung sebelum melemparkannya langsung ke Safia. Safia jelas tercengang dengan ini. Mengapa sekarang sepertinya Geralt belum putus dengannya? Faktanya, mereka tampaknya masih saling mencintai. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Geralt benar-benar menjadi bajingan? Saat Safia memikirkan itu, Mila sudah mencoba menelepon Geralt beberapa kali. Namun, dia tidak menjawab satupun dari mereka. Kenapa dia tidak menjawab panggilanku? Dia dulu selalu menjawab teleponku dengan segera. Kata Mila cemas. Jadi seperti yang dikatakan Safia. Geralt benar-benar berselingkuh dengannya selama ini. Mila hanya bisa tertawa getir dalam benaknya. Tiba-tiba, Safia datang dengan plot jahat. Saat Mila hendak pergi, dia berteriak. Mila, tunggu. Apa lagi yang kamu inginkan? Teriak Molly dingin sebagai tanggapan. Mendengar itu, Safia menggigit bibir bawahnya sedikit sebelum meneteskan air mata. Mila, meskipun kita belum pernah menghubungi satu sama lain sebelumnya, aku merasa bahwa kamu benar-benar gadis yang sangat baik. Saya mengatakan semua itu kepada Anda sebelumnya karena saya tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Anda akan sangat kecewa. Dia hanya menjadi munafik sambil meneteskan air mata buaya. Jangan perhatikan dia, jawab Molly. Mila, walaupun benar aku tinggal di Mountain Top Villa dan Geralt telah memberiku kehidupan yang mewah. Tahukah kamu seberapa bajingan dia sebenarnya? Dia menolak untuk kembali bersamaku. Hanya karena dia sudah move on. Meskipun saya sekarang mengandung anaknya, dia tidak akan membiarkan saya kembali hanya karena saya mantan pacarnya. Juga, aku punya rahasia besar untuk dibagikan denganmu, Mila. Tambah Safia. Apa itu? Tanya Mila. Mila kemudian merendahkan suaranya sebelum berkata, ternyata Geralt sebenarnya adalah Tuan Crawford dari Maybury. Dia kaya raya, namun, dia hanya memberitahu saya tentang ini setelah saya hamil dengan anaknya. Itulah sebabnya saya tidak yakin apakah Anda tahu tentang ini. Mila kemudian menatap Safia sejenak sebelum mengangguk. Dia mulai sedikit percaya padanya. Bagaimanapun, Geralt awalnya mengatakan kepadanya bahwa identitasnya tidak boleh diungkap. Namun, bahkan Safia tahu tentang itu sekarang. Terlebih lagi, dia juga tinggal di Mountain Top Villa. Fakta itu saja dengan jelas menunjukkan masalah ini. Lagi pula, karena kamu berhasil datang ke sini, itu berarti kamu juga sudah tahu tentang identitas asli Geralt. Jika itu masalahnya, saya hanya akan memotong untuk mengejar. Pria biasanya menjadi liar dan jahat begitu mereka menjadi kaya. Begitu saya hamil, saya pikir saya akhirnya bisa memenuhi keinginan saya untuk kembali bersamanya. Sayangnya, itu tidak mungkin. Itu karena dia sekarang bersama dengan gadis lain. Kata Safia sambil meratap lebih keras. Gadis lain, jawab Mila. Suaranya sekarang lemah. Betul sekali. Sekarang, jika Geralt benar-benar ingin bersama gadis lain, dengan senang hati aku akan menyerah. Namun, dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin saya terus bersamanya. Dia berbohong langsung ke wajahku saat dia masih bersama gadis lain itu. Terlebih lagi, dia bertunangan dengannya hari ini. Saya tidak berani menghentikannya karena takut dia akan memukuli saya. Kata Safia di sela isak tangisnya. Mila merasa seperti baru saja menerima pukulan hebat. Di mana pertunangan itu diadakan? Aku akan segera bertemu dengannya. Kata Mila dingin. Dia duduk. Safia kemudian memberitahu Mila tempat pertunangan Geralt akan diadakan.
Dia awalnya berencana untuk pergi ke sana untuk membuat kekacauan. Namun, setelah memikirkannya sebentar, dia menyadari bahwa dia hanya akan mencapai kebalikan dari hasil yang diinginkannya jika dia pergi ke sana mencari masalah. Itulah alasan mengapa dia menyerah pada ide itu dan pergi tidur. Tanpa diduga, Mila tiba-tiba muncul di villa. Waktu yang tepat. Namun, kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan pernah membiarkan dia tahu bahwa aku memberitahumu semua ini. Jika dia mengetahuinya, aku akan dipukuli sampai mati. Mengerti. Setelah dia mengatakan itu, Mila dan teman-temannya segera pergi ke tempat tersebut. Dalam perjalanan mereka ke sana, Mila masih dipenuhi rasa tidak percaya. Dia selalu memberikan kepercayaan penuhnya kepada Geralt. Dia hanya merasa bahwa dia tidak akan memiliki kesan yang salah tentang dia begitu lama. Dia pasti tidak akan salah paham dengan Geralt hanya karena apa yang dikatakan Safia. Inilah mengapa dia ingin pergi ke sana untuk melihat sendiri terlebih dahulu. Dia perlu tahu apakah Safia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Betapa konyolnya. Anda sangat menghargainya sampai-sampai Anda membicarakannya setidaknya 8 kali sehari. Pada akhirnya, dia bahkan tidak peduli padamu. Cibir Wanda, bisakah kamu berhenti bicara sebentar? Wanda, Mila sudah kesulitan. Jawab Molly. Setelah perjalanan singkat, mobil akhirnya berhenti di depan pintu masuk hotel. Mila, ini seharusnya tempatnya. Sementara itu, Geralt telah melakukan pertunjukan yang cukup bersama dengan Gia. Gia sendiri sepertinya telah berbohong kepada orang tuanya. Mengetahui hal ini, Geralt merasa semakin canggung untuk mempertahankan fasadnya. Karenanya, dia sekarang berusaha mencari alasan untuk pergi. Ketika dia melihat ini, Gia memegang lengan Geralt dengan erat sebelum berkata, "Bu, Ayah, aku akan mengantarnya dulu. Aku bisa mengatasinya sehingga kalian berdua bisa tinggal di sini." Setelah mengatakan itu, keduanya kemudian berjalan keluar dari aula bersama. Begitu pintu masuk hotel sudah terlihat, Geralt segera berkata, "Sudah saatnya kamu mengembalikan ponselku kepadaku." Sebelumnya, Geralt terus-menerus melihat teleponnya saat dia mengobrol dengan yang lain. Untuk menjaga citra keintiman antara dia dan Gia, Quarrington lain telah menyita ponselnya untuk sementara. Mereka menambahkan bahwa dia tidak boleh bermain dengan ponselnya sehingga dia bisa lebih fokus mengobrol dengan mereka dengan benar. Geralt tidak mengatakan apa-apa tentang itu pada saat itu. Setelah itu, mereka terus mengobrol sebentar dan makan. Itu segera mengarah ke situasi saat ini. "Sekarang nada macam apa itu?" jawab Gia saat dia meletakkan telepon di tangan Geralt. Lengannya yang lain masih terkunci bersama dengan tangannya. "Kenapa kau mematikan ponselku?" kata Geralt tak berdaya saat dia mencoba menarik kembali lengannya. Namun, dia menolak untuk membiarkannya pergi. Wajahnya yang menawan jelas mencerminkan sikap keras kepala dan keengganannya untuk berpisah dengannya. Bagaimanapun, dia telah setuju bahwa setelah hari ini, keduanya akan berhenti memiliki hubungan apapun satu sama lain. Paling-paling, mereka hanya bisa tetap sebagai teman. Bagaimana bisa Gia mau menerima begitu saja? Meskipun tahu mengapa dia tidak melepaskannya, Geralt tidak ingin terus mempertahankan hubungan yang ambigu dengannya. Inilah mengapa dia begitu tegas dengan masalah ini. "Aku tidak ingin melepaskannya," kata Gia. Geralt. Ketika Geralt mendongak untuk melihat siapa yang meneriakkan namanya, dia tercengang. "Mila, kapan kamu kembali?" Hati Geralt jatuh ke dalam keputusasaan pada saat itu juga. Sementara dia terkejut dan senang melihat Mila, situasi yang dia alami saat ini membuat reuni mereka menjadi sangat canggung. Apa yang kamu lakukan?" kata Mila sambil mencubit telapak tangannya keras. Dia berharap rasa sakit itu akan memungkinkannya untuk mengendalikan air matanya agar tidak meledak kapan saja. Molly dan teman-temannya yang lain di sisi lain, memelototi Geralt dengan ganas. Dalam perjalanan ke sana, mereka terus-menerus menghibur Mila bahwa Geralt bukan orang seperti itu. Mereka bahkan menyuruhnya untuk percaya padanya. Bagaimanapun, mereka telah menguping percakapan Geralt dan Mila sebelumnya. Hanya dari mendengarkan cara Geralt berbicara saat itu, mereka dapat mengatakan bahwa dia adalah pria yang jujur dan naif. Mereka setidaknya yakin bahwa dia bukan pewaris kaya yang genit. Namun, sekarang setelah mereka menyaksikan adegan ini, Molly dan yang lainnya hanya tercengang tanpa kata-kata.
Dasar bajingan. Mila, itu semua hanya salah paham. Kata Geralt saat dia akhirnya melepaskan tangannya dari genggaman Gia. Aku dengar kamu bertunangan dengan seseorang hari ini. Apakah itu benar? Tanya Mila. Tidak, tolong dengarkan penjelasanku dulu. Geralt merasa sangat cemas. Lagi pula, jika hubungannya dengan Mila hancur karena urusan sepele seperti itu, Geralt tahu pasti bahwa dia akan dipenuhi dengan penyesalan. Apakah dia Mila? Hanya ini yang berhasil Gia katakan. Lagi pula, kedatangan Mila sangat mendadak. Memindai Mila dari ujung kepala hingga ujung kaki. Gia bisa melihat bahwa Mila adalah kecantikan alami. Disposisinya juga sangat menawan. Tidak heran Geralt sangat mencintainya. Sementara Gia menatap Mila. Kecemburuan tercermin di matanya. Emosi yang sangat kuat juga meluap di hati Mila. Kamu mengecewakanku. Anda sangat mengecewakan saya Geralt. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Teriak Mila sambil mendorong Geralt dengan kasar sebelum berbalik. Mila kemudian lari sambil menutup mulutnya saat Wanda cemberut. Dasar bajingan menjijikan. Jadi bagaimana jika kamu kaya? Bahkan dia tidak bisa tidak memarahi Geralt di tempat Mila. Lagi pula, mereka semua perempuan. Mereka pasti akan membenci bajingan seperti dia. Geralt sendiri menjadi pucat karena kecemasan. Dia tidak bisa membayangkan mengapa Mila tiba-tiba muncul di sana dan kemudian. Namun, itu bisa menunggu. Geralt segera mulai mengejarnya. Dia juga menghadapi serangan emosi yang rumit. Karena dia tidak bisa memproses semuanya sekaligus. Dia hanya mengarahkan semua perasaannya menjadi kemarahan. Dengan Geralt sekarang pergi, dia hanya berbalik dan masuk kembali ke hotel. Beberapa saat kemudian, Mila dan teman-temannya berkumpul di kamar tidur Mila. Melihat Geralt berdiri di luar, Molly menarik tirai sedikit ke belakang sebelum berkata, Mila, tolong jangan menangis lagi, pria itu masih memiliki semacam hati nurani. Dia bergegas ke sini dan dia sekarang berdiri di luar rumahmu. Katakan saja padanya untuk pergi. Aku tidak ingin melihat wajahnya lagi. Ratap Mila sambil memeluk kedua lututnya sambil menangis di tempat tidur. Teman-temannya hanya bisa saling memandang. Sementara mereka semua marah. Mereka secara bersamaan memikirkan betapa menyedihkannya Mila. Mila, bagaimanapun, telah memikirkan Geralt selama ini. Dia bahkan ingin bertemu dengannya terlebih dahulu di atas segalanya setelah kembali ke Maybury. Namun, pada akhirnya, dia harus menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan dengan matanya sendiri. Aku akan turun dan meminta penjelasan yang jelas darinya, kata Molly. Suaranya sedikit cemas saat menuruni tangga. Apakah kamu bajingan itu? Geralt, tanya Molly dingin. Tangannya di pinggang. Apakah Mila baik-baik saja? Semua yang Anda lihat hanyalah kesalahpahaman, kata Geralt. Langsung ke intinya. Salah paham. Kita semua melihatnya dengan jelas. Wanita itu bergandengan tangan dengan Anda di hotel tadi. Bagaimana semua itu bisa menjadi kesalahpahaman? Apakah Anda akan memberitahu saya sekarang bahwa seluruh pertunangan Anda dengannya adalah palsu? Sebelum itu, apakah Anda rekan Mila dari Hong Kong? Dan ya, semuanya dipalsukan. Bisakah Anda memberitahu Mila itu? Aku tidak akan mengatakan apapun padanya. Siapa yang tahu jika Anda mengatakan yang sebenarnya? Jangan mencoba sesuatu yang lucu. Saya sudah melihat beberapa trik yang digunakan oleh bajingan sebelumnya. Bagaimanapun, Anda adalah orang yang sangat serakah. Kamu sudah punya pacar tapi kamu masih mendambakan gadis lain. Terus terang, saya tidak peduli apakah Anda mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Saya tidak yakin apakah Anda menyadari hal ini. Tetapi apakah Anda tahu seberapa baik Mila memperlakukan Anda Geralt? Ada banyak orang di stasiun televisi yang mencoba mendapatkan kasih sayangnya. Kau tahu. Namun, dia tahu bahwa dia memilikimu. Dan dia puas dan bersyukur untuk itu. Karena itu, dia selalu sangat berhati-hati setiap kali dia berurusan dengan pengagumnya. Setiap kali ada yang mencoba melampaui batas mereka, dia akan langsung menolaknya tanpa ampun. Aku yakin kamu sadar bahwa kamu sedang menjalani hubungan jarak jauh dengan Mila. Jika Mila ingin memiliki hubungan yang ambigu dengan salah satu pria di sana tanpa sepengetahuanmu, sepertinya kamu tidak akan bisa mengetahuinya. Namun, dia berdiri tegak setiap saat, memastikan untuk bersikap dingin dan menyendiri terhadap setiap pria yang pernah mencoba merayunya. Sekarang,
Dia tidak memiliki satupun teman pria di stasiun televisi kita. Apakah Anda bahkan menyadari semua itu? Jelas Molly dengan marah. Meskipun benar bahwa dia bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan kata-kata yang menyakitkan itu, dia tidak menemukan alasan untuk tidak menahan diri. Dia hanya merasa bahwa seluruh situasi tidak adil bagi Mila. Aku sangat sadar, jawab Geralt sambil mengangguk. Meskipun dia pasti sudah tahu betapa berkomitmennya Mila sebagai pacar, mendengar sejauh mana dia menghargainya membuatnya tersentuh. Secara bersamaan, itu juga membuatnya dipenuhi dengan rasa mencela diri yang mendalam. Apa yang dikatakan Molly memang benar. Mila selalu memperlakukannya dengan cara yang sama. Geralt di sisi lain telah melewati batas beberapa kali sebelumnya selama insiden yang melibatkan dia membantu teman-temannya. Namun, saat hujan turun, dan setiap insiden itu selalu berakhir dengan dia melangkah terlalu jauh. Namun, Mila bisa menahan diri untuk tidak memiliki teman laki-laki sama sekali, hanya demi Geralt. Kenapa aku tidak bisa mengurangi kontak dengan gadis demi Mila juga? Pada akhirnya, Geralt hanya bisa merasa bersalah. Dia hanya berharap dia bisa menjelaskan dirinya sendiri dengan cukup baik agar Mila berpotensi memaafkannya. Bagaimanapun, itu benar-benar pertunangan palsu. Lihat, gadis yang tadi. Dia hanya temanku. Setelah itu, Geralt kemudian perlahan merinci semua yang menyebabkan kejadian itu kepada Molly. Molly terus menatap mata Geralt sepanjang waktu. Pada saat dia akhirnya selesai menjelaskan, dia menyadari bahwa dia benar-benar tidak berbohong. Mungkinkah dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Kemudian lagi, ada satu hal lagi yang tidak cocok. Mari kita lihat bagaimana Anda menjelaskan diri Anda dari itu. Apa? Anda hanya meminjamkan villa itu kepada gadis itu? Kata Molly setelah mendengar penjelasan Geralt tentang Safia. Mengenai Safia yang sedang hamil, Geralt tidak terlalu yakin tentang itu. Namun, tidak terlalu sulit baginya untuk membayangkan dia merencanakan kebohongan seperti itu. Dia bisa berurusan dengannya nanti. Untuk saat ini, Geralt hanya ingin Mila tidak salah paham lagi dengannya. Baiklah, aku bisa merasakan bahwa kamu tidak berbohong. Saya akan mencoba menasihati Mila tentang ini. Anda sebaiknya tidak memberi kami kebohongan apapun. Apakah kamu tahu betapa Mila benci dibohongi? Meskipun hanya mengobrol singkat dengannya, Molly hampir yakin bahwa Geralt bukanlah tipe orang kaya yang sembrono atau genit. Sebaliknya, dia tampaknya pria yang cukup baik dan ramah. Jika dia jujur mengatakan yang sebenarnya, maka Molly pasti bersedia membantunya. Oleh karena itu, ketika Molly kembali ke kamar Mila, Geralt tetap di lantai bawah. Namun beberapa saat kemudian, dia turun lagi sebelum berkata sambil menghela nafas. Maaf, tapi aku tidak bisa membantumu Geralt. Mila hanya menolak untuk mendengarkan saya. Dia bahkan tidak ingin melihat Anda sama sekali. Saya khawatir Anda telah menyakitinya terlalu banyak kali ini. Anda sebaiknya pergi untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, dia kembali ke atas. Geralt hanya bisa menghela nafas sebagai jawaban. Dia dipenuhi dengan kesedihan. Dia selalu merindukan Mila untuk kembali. Sekarang setelah dia kembali, mereka bertemu pada waktu yang sangat buruk. Pada saat itu, telepon Geralt mulai berdering. Itu adalah telepon dari Quetta. Ada apa? Quetta, tanya Geralt saat dia merasakan senyum lembut terbentuk di wajahnya. Bagaimanapun, dia selalu memperlakukannya seperti adik perempuannya. Bapak, Crawford. Saya bukan Quetta. Saya Lisa, rekannya. Kita pernah bertemu sebelumnya, kata gadis di ujung telepon. Namun, sesuatu tentang nada suaranya mengisyaratkan bahwa ada sesuatu yang mendesak. Aku ingat kamu. Apa yang salah? Tanya Geralt segera. Itu Quetta. Sesuatu telah terjadi padanya dan dia sekarang berada di rumah sakit. Jelas Lisa. Suaranya lebih cemas dari sebelumnya. Apa? Geralt terkejut mendengarnya. Dia kemudian menatap tangga untuk sesaat. Awalnya, dia mempertimbangkan untuk berteriak agar Mila tahu bahwa dia akan pergi untuk sesuatu yang penting. Namun, dia takut itu hanya akan lebih mengganggunya jika dia mendengarnya berteriak. Bagaimanapun, dia masih sangat membencinya sekarang. Pada akhirnya, dia menyimpulkan bahwa akan lebih baik untuk check-in di Quetta terlebih dahulu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi? Katakan dengan jelas, kata Geralt sambil mulai meninggalkan rumah Mila. Yah. Dia baik-baik saja sampai siang hari ini.
Semuanya berawal ketika Kueta tiba-tiba mengatakan bahwa dia merasa sakit saat kami mengikuti kelas sore. Saya awalnya mendapatkan air panas untuknya. Berpikir bahwa dia hanya mengalami demam biasa. Tanpa diduga, dia pingsan tidak lama kemudian. Saya sekarang di rumah sakit bersamanya dan dia sudah sadar kembali. Namun, dia masih sangat lemah. Mengapa insiden itu terjadi sejak awal? Tanya Gerald cemas sambil memanggil taksi. Setelah mengetahui lebih detail, dia kemudian bergegas ke rumah sakit tempat Lisa dan Kueta berada. Apa yang dikatakan bajingan itu? Tanya gadis-gadis lain saat Molly kembali ke atas. Dia tidak banyak bicara, tapi sepertinya dia akan menunggu di sana sampai Mila mau bertemu dengannya. Aku meragukan itu. Apakah dia benar-benar setia? Cibir Wanda sambil membuka tirai lagi untuk melihat keluar. Hal pertama yang dilihatnya adalah Gerald naik taksi sebelum segera pergi. Aku sudah bilang. Baru beberapa saat dia sudah memanggil taksi dan pergi. Lihat saja itu. Mila, kata Wanda sambil menunjuk taksi yang akan berangkat. Mila mengintip keluar jendela dan ketika dia menyadari bahwa apa yang dikatakan Wanda itu benar, dia menjadi sangat cemas sehingga dia mulai menggaruk spraynya. Ya, aku marah. Dan ya, akulah yang mengatakan bahwa aku tidak ingin mendengarkan penjelasanmu. Tapi bagaimana mungkin itu benar? Bahkan jika kamu tidak ingin menjelaskan dirimu sendiri, kamu bisa saja menunggu di bawah sedikit lebih lama. Itu akan membuktikan kepada saya bahwa Anda masih merasakan hal yang sama untuk saya. Tapi sekarang kamu sudah pergi. Apa sekarang? Mila dipenuhi dengan rasa sakit yang luar biasa pada saat itu. Sementara ini terjadi, Gerald tiba di rumah sakit. Wajah Kueta seputih seprai ketika Gerald melihatnya di bangsal. Dia tampak sangat lemah. Untungnya, seperti yang Lisa katakan, dia sudah sadar kembali. Bagaimana perasaanmu? Tanya Gerald sambil berjalan menuju tempat tidurnya. Aku juga tidak terlalu yakin. Pada saat itu, tanpa peringatan apapun, rasanya seperti semua darah telah terkuras dari tubuhku. Penglihatan saya menjadi gelap dan hal berikutnya yang saya tahu. Saya sudah pingsan, kata Kueta dengan suara lembut. Dan apa yang dikatakan dokter? Lihat, itu sebabnya kami berdua sangat cemas. Sementara beberapa dokter telah membahas kondisinya, mereka masih belum dapat mendeteksi penyebab penyakitnya. Saat ini, tidak satu pun dari mereka yang berani untuk terus merawatnya. Kata Lisa. Mendengar itu, mata Kueta mulai sedikit berair. Lagi pula, bahkan dia sedikit ketakutan. Terlepas dari seberapa kuat dia biasanya, menghadapi situasi seperti itu masih akan sulit baginya. Aku mengerti, kata Gerald sambil mengangguk. Dia kemudian menatap Kueta, merasa sedih untuknya. Setelah keluar dari bangsal, dia langsung menghubungi duo Drake dan Tyson. Mereka diperintahkan untuk mengirim tim medis profesional dari pangkalan. Duo ini tidak membuang waktu setelah menerima pesanan mereka dan tidak lama kemudian, tim medis profesional tiba di tempat kejadian. Karena semua orang dari tim cukup terkenal, sudah pasti rumah sakit akan memberikan kerjasama penuh mereka dengan mereka. Setelah sesi pemeriksaan selama 2 jam, tim medis mendekati Gerald, terlihat agak murung. Bapak, Crawford, kami sedih untuk mengatakan bahwa kami belum menemukan gejala seperti yang dialami Miss Smith sebelum ini. Meskipun kami telah menggunakan cara pengobatan Barat dan Cina untuk mencoba mendiagnosis penyakit Nona Smith, kami masih gagal membuat kemajuan apapun, kata beberapa anggota tim medis sambil menggelengkan kepala. Apa? Bahkan Anda telah mencapai jalan buntu, jawab Gerald, merasa sangat kecewa. Maaf, Pak, bolehkah saya menyarankan untuk memanggil tim obat dari keluarga Anda saja? Mereka memiliki keterampilan medis yang lebih tinggi daripada kita. Tambah seorang praktisi pengobatan Tiongkok yang berpengalaman dan terlihat agak tua dengan suara yang memalukan. Sepertinya dia adalah pemimpin mereka. Baiklah, aku mengerti. Kamu boleh pergi sekarang, kata Gerald sambil mengangguk sedikit. Meskipun dia belum bisa memastikan hubungannya yang sebenarnya dengan Kueta, Gerald masih memperlakukannya seperti adik perempuannya. Bahkan jika dia akhirnya tidak berhubungan dengannya, Gerald akan tetap menganggapnya sebagai teman dekat. Sekarang dia dalam masalah. Bagaimana mungkin Gerald hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa? Tolong jaga Kueta untuk saat ini, Lisa. Aku akan mencoba memikirkan sesuatu, kata Gerald. Saya akan melakukannya.
Tuan Crawford. Geralt kemudian berjalan kembali ke hotelnya. Begitu dia sampai di sana, dia mulai mengirimkan pesanan dan membuat pengaturan untuk Zack dan yang lainnya. Zack ditugaskan untuk mencari dokter keluarga yang terkenal itu. Dia juga menelepon ayahnya untuk memberitahu dia tentang kejadian itu. Namun, tepat ketika Geralt hendak pergi lagi, dia langsung disambut dengan pemandangan seseorang yang berjongkok tepat di luar kamar hotelnya. Orang tua itu bahkan memegang karung yang sepertinya berisi selimut dan barang bawaannya. Tentu saja, orang yang dimaksud tidak lain adalah Finley si lelaki tua. Cucuku, apa yang kamu lakukan hari ini? Bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan pulang hari ini? Kata Finley sambil tersenyum bahagia saat melihat Geralt. Dia kemudian berdiri sambil masih memegang karungnya. Memindai Finley sebentar dari ujung kepala sampai ujung kaki. Geralt memperhatikan bahwa lelaki tua itu bahkan telah mencuri selimut milik hotel. Finley, aku benci mengecewakan. Tapi aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengirimmu pulang sekarang. Saya memiliki terlalu banyak barang di tangan saya saat ini. Bagaimana dengan ini? Jika Anda benar-benar ingin pulang sekarang, saya hanya akan memesan seseorang untuk mengantar Anda kembali ke Provinsi Salford terlebih dahulu, kata Geralt dengan agak tidak sabar. Geralt saat ini memiliki banyak hal, dan dia jelas merasakan tekanan yang sangat besar. Dia tahu bahwa jika sesuatu terjadi pada Quetta, dia akan merasa sangat tidak nyaman ketika dia benar-benar mencari wanita itu nanti. Saya menolak. Anda mengatakan kepada saya bahwa Anda akan mengirim saya pulang secara langsung. Kata Finley sambil menggelengkan kepalanya. Baiklah. Tapi kamu harus menunggu beberapa hari lagi. Sesuatu terjadi pada sahabatku jadi aku belum bisa pergi. Jawab Geralt. Tepat ketika Geralt hendak pergi, Finley dengan kuat meraih bahu Geralt tiba-tiba. Ada yang tidak beres, cucuku. Siapa yang kamu temui hari ini? Apa masalahnya? Tanya Geralt yang sedikit lengah dengan pertanyaan itu. Dia tidak tahu apa yang salah dengan pria tua itu. Sementara Finley tampak tua dan kurus. Cengkeramannya ternyata sangat kuat. Setelah meraih bahu Geralt, Geralt tidak dapat bergerak bahkan jika dia mau. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Hanya penasaran. Sekali lagi, siapa yang kamu temui hari ini cucuku? Aku bisa mencium aroma yang tidak biasa dari tubuhmu, tanya Finley sambil terkekeh. Tentukan. Aroma yang tidak biasa, jawab Geralt sambil menatap Finley yang tiba-tiba tampak lebih bersemangat dan misterius. Mungkin kepalanya yang kacau berulah lagi. Ini aroma racun berbasis racun. Kata Finley dengan nada pelan. Orang yang kamu temui hari ini menderita racun berbasis racun. Anda mungkin melakukan kontak dengan orang itu. Itulah sebabnya Anda memiliki aroma yang sangat berbisa pada Anda. Tambah Finley. Sialan. Apakah kamu terlalu banyak menonton film Thailand? Kata Geralt tak berdaya. Dia hanya merasa ingin pergi pada saat itu. Namun, setelah memikirkannya, Geralt merasa bahwa deduksi aneh Finley tidak sepenuhnya tidak beralasan. Sementara para dokter sebelumnya gagal menentukan penyebab penyakitnya, teori Finley sebenarnya cocok dengan beberapa gejalanya. Geralt tahu tentang ini karena dia pernah mendengar tentang racun berbasis racun sebelumnya. Pada dasarnya, ia bekerja mirip dengan beberapa virus dan bakteri. Hanya racun yang dikeluarkan dari parasit yang membuat rumahnya di tubuh manusia. Pilihannya hampir habis dan Finley terdengar cukup percaya diri dengan dirinya sendiri. Bagaimana jika dia benar-benar memiliki semacam cara untuk menyembuhkannya? Baiklah. Karena bahkan para dokter pun gagal mendiagnosis penyakitnya. Bisakah kamu melihat pasiennya? Tentu saja. Saya tahu tentang segalanya. Seperti yang saya katakan sebelumnya. Saya bukan pengemis. Aku cukup kuat di masa lalu. Jika bukan karena Geralt kehabisan pilihan, dia tidak akan membuang-buang waktunya dengan Finley sekarang. Kemudian lagi, kampung halaman Finley berada di barat daya Provinsi Salford. Mungkin dia benar-benar tahu sesuatu tentang penyakitnya. Itulah alasan lain mengapa dia bersedia setidaknya mencoba Finley. Ketika mereka berdua tiba di bangsal Quetta, Geralt melihat bahwa salah satu praktisi pengobatan Tiongkok yang lebih tua dan lebih berpengalaman dari tim medisnya telah tinggal di belakang untuk merawat Quetta. Dia tampaknya melakukan akupuntur untuknya pada saat itu. Beberapa praktisi pengobatan Tiongkok lainnya juga berdiri di dekatnya, dengan hormat mengamati dan belajar darinya. Bahkan duo Drake dan Tyson ada di sana.
Mengintip ke bangsal, Finley segera mencibir sebelum berkata, apa gunanya menusuk tubuhnya dengan jarum yang menyedihkan itu? Apa yang kamu lakukan sama sekali tidak ada artinya. Setelah dia mengatakan itu, baik Geralt dan lelaki tua itu memasuki bangsal. Kamu siapa? Bagaimana Anda bisa mengatakan omong kosong seperti itu kepada dokter Hudson yang sangat terampil? Seseorang. Usir dia segera, kata seseorang yang berdiri di samping. Dia tampaknya adalah presiden rumah sakit dan dia tampak sangat tidak senang setelah mendengar komentar Finley. Dr. Hudson telah cukup terkenal selama beberapa tahun sekarang. Para juniornya juga berhak marah karena mereka senang dan bersyukur bahkan bisa menyaksikan keterampilan medisnya beraksi. Bagaimana mereka bisa membiarkan seorang lelaki tua mengutuknya? Dr. Hudson sendiri sedikit mengernyit mendengar komentar Finley. Namun, karena Tuan Crawford lah yang membawanya, dokter hanya bisa menahan amarahnya. Berdasarkan apa yang Anda katakan, saya berasumsi bahwa Anda tahu satu atau dua hal tentang obat juga. Apakah saya benar? Kata Dr. Hudson sambil mendengus. Tetap saja. Untuk seorang pria tua, kamu masih bertindak kurang hati-hati. Aku jauh dari ceroboh. Sekarang minggir, kata Finley sambil mendorong Dr. Hudson ke samping. Dia kemudian segera mengeluarkan jarum perak yang sebelumnya dimasukkan Dr. Hudson ke lengan Quetta. Kamu, kata Dr. Hudson dengan marah saat pipinya memerah. Bagaimana dengan saya? Anda baru saja menusuknya dengan jarum ketika dia jelas-jelas menderita racun berbasis racun. Yang Anda lakukan hanyalah meningkatkan kecepatan sirkulasi darahnya. Bukankah itu hanya memberi parasit lebih banyak kesempatan untuk bergerak tak terkendali di sekitar tubuhnya? Jawab Finley, gadis. Ketika kamu berusia sekitar 8 tahun, apakah kamu mengalami sesuatu yang mirip dengan apa yang kamu alami sekarang? Meskipun Anda mungkin kebanyakan hanya pusing saat itu terjadi lagi ketika Anda berusia 12 tahun, bukan? Baru kemudian, Anda merasa lebih pusing dari sebelumnya. Hal-hal seharusnya menjadi lebih buruk setelah Anda mencapai usia 16 tahun. Jika kesimpulan saya benar, Anda seharusnya merasa sangat pusing sementara secara bersamaan merasa bahwa anggota tubuh Anda sangat lemah untuk jangka waktu itu. Karena kondisimu hanya terus memburuk setiap kali itu muncul dengan sendirinya. Langsung pingsan sekarang ketika kamu berusia 22 seharusnya tidak mengejutkan. Tambah Finley sambil berbalik untuk melihat Quetta. Masih berbaring di ranjang rumah sakit. Quetta terkejut mendengar analisis Finley. Bagaimana kamu tahu semua itu? Geralt sendiri menatap Finley. Benar-benar heran. Bagaimana dia bisa menebak semua itu hanya dari pandangan sederhana? Orang tua misterius ini benar-benar sesuatu yang lain. Memikirkan kembali, dia ingat bahwa Finley tidak memberikan kesan seperti itu padanya saat pertama kali mereka bertemu. Jauh dari lelaki tua yang kuat dan pintar, Geralt sekarang melihatnya sebagai. Saat itu, Finley hanyalah seorang pengemis dengan kaki terluka yang memaksa Geralt membawanya ke dokter. Sementara dia mulai penasaran lagi tentang latar belakang Finley yang sebenarnya. Dia menahan diri untuk tidak menanyakannya untuk saat ini karena itu hanya akan merepotkan selama saat-saat kritis ini. Namun, jika Finley benar-benar mampu menyembuhkan Quetta, itu pasti yang terbaik. Yah, karena kamu adalah sahabat cucuku. Aku akan mengobati dan mengeluarkan racun berbasis racun untukmu. Terima kasih banyak Pak, kata Quetta penuh terima kasih. Tidak perlu berterima kasih padaku. Ah ya, aku ingin kalian semua pergi untuk saat ini. Saya akan melakukan berbagai jenis akupuntur untuk menghilangkan racun berbasis racun. Jadi orang biasa dilarang mengamati. Tambah Finley. Begitu mereka mendengar itu, semua orang menoleh untuk melihat Geralt. Lagi pula, jika orang dengan posisi tertinggi mempercayai Finley, mereka juga akan percaya. Terlebih lagi, Geralt adalah orang yang membawa Finley dan lelaki tua itu membuat pernyataan yang logis dan berpengetahuan juga. Geralt tidak punya alasan untuk tidak menyetujui persyaratan Finley. Jadi dia hanya mengangguk dan mulai pergi bersama yang lain. Dr. Hudson sendiri tidak bisa berkomentar banyak tentang masalah ini. Dia hanya menggelengkan kepalanya sambil menghela nafas sebelum berjalan keluar dari bangsal. Tunggu, teriak Finley saat dia menghentikan Dr. Hudson untuk pergi. Aku bisa melihat bahwa kamu cukup terampil. Kamu bisa tinggal di sini untuk membantuku.
Kau butuh bantuanku? Tanya dokter. Hudson sedikit tidak percaya. Mendengar itu, Finley memandang Geralt. Yah, karena dia mengizinkanmu untuk membantunya. Lakukan saja dokter. Hudson, saya pribadi akan bernapas sedikit lebih mudah mengetahui bahwa dua ahli melakukan yang terbaik untuk merawatnya. Jawab Geralt. Lagi pula, dengan baik Finley dan dokter Hudson bekerja sama, itu akan serupa dengan menerapkan langkah-langkah keamanan ganda. Sementara Geralt benar-benar pergi kali ini. Duo Drake dan Tyson terus menatap Finley dengan dingin. Tangan mereka bersilang. Lelaki tua itu selalu memiliki semacam trik di lengan bajunya. Dan keduanya sudah lama kesal tentang itu. Terlebih lagi, Dokter Hudson adalah rekan mereka. Melihatnya dibodohi dan diejek oleh lelaki tua itu pasti membuat mereka semakin marah. Setelah memelototinya sedikit lebih lama, keduanya akhirnya mulai pergi ketika tiba-tiba mereka mendengar lelaki tua itu berkata, "Cek, jarum perak ini tidak berguna." Finley sedang melihat bungkusan jarum perak yang dibawa Dokter Hudson saat dia mengatakan itu. Namun, setelah mengetahui bahwa mereka tidak berguna, dia membuangnya begitu saja dengan pasrah. "Kamu, itu terlalu jauh," teriak Dokter Hudson. Tangannya gemetar karena marah. Saya mengatakan yang sesungguhnya. Jarum di sana semuanya sampah. Saya membutuhkan jarum yang sebenarnya seperti yang dimiliki saudara-saudara di sana. Kalian berdua, keluarkan jarum perakmu sekarang," kata Finley sambil menatap Drake dan Tyson yang masih berdiri di pintu. Begitu mereka mendengar apa yang dia katakan, kedua pria itu saling memandang dengan cemas. Ekspresi mereka berubah drastis saat mereka memandang Finley. "Apa yang kamu lihat? Ayo sekarang. Jangan sembunyikan mereka lagi. Aku akan mengembalikannya setelah aku selesai," kata Finley sambil bergerak ke arah mereka perlahan. Bahkan sebelum mereka bisa bereaksi, Finley sudah ada di depan mereka. Dia kemudian menyambar bungkusan jarum perak mereka dengan sangat mudah. "Kamu, saudara." Dahi Drake dipenuhi keringat dingin saat dia menghentikan Tyson untuk bergerak. Sementara lelaki tua itu terus terang tampak sangat jelek dan biasa saja. Tindakannya cepat dan tepat. Mereka begitu cepat dan tepat, sehingga Drake sekarang merasa sama takut dan gugupnya. Drake belum pernah mengalami perasaan seperti itu sebelumnya. Melirik untuk terakhir kalinya ke Finley dengan tak percaya, dia kemudian menyeret Tyson keluar dari ruangan. Dokter Hudson sendiri meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia berdiri di samping. Dia benar-benar tidak percaya bahwa lelaki tua seperti pengemis seperti Finley bisa memiliki kemampuan apapun. Namun, metode Finley memasukkan jarum perak secara bersamaan tepat, terampil, dan mempesona. Tidak butuh waktu lama sebelum Dokter Hudson mulai menyadari teknik apa yang digunakan Finley. Namun, saat dia melakukannya, mulut dokter itu mulai sedikit gemetar saat dia bergumam. Apakah ini terapi akupuntur yang mematikan? Terima kasih sudah mendengarkan novel lelaki yang tak terlihat kaya. Sampai jumpa di novel selanjutnya.